Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat menghadiri seminar proposal tesis Saudara Abdul Qadir Abdillah. Iya, Pak. Iya, Pak. NIM 1920501044 dengan judul, kemarin judulnya susah bacanya saya waktu konsultasi, Resiliensi Identitas Penghayat Kepercayaan Studi Kasus Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa MLKI Purwokerto Kabupaten Banyumas. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Marilah kita mulai seminar proposal tesis pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan itu awal yang baik untuk Abdul Qadir bisa menyelesaikan tesisnya ya. Selanjutnya Prodi mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran guru kita Bapak Dr. Munawar Ahmad MSI untuk membimbing salah satu mahasiswa Prodi kami Abdul Qadir, dulu S1-nya juga di SA. Dan juga terima kasih atas kehadiran teman-temannya. Ayub sudah lulus ya Ayub? Sama Pak Munawar juga dulu kalau nggak salah ya Ayub ya? Iya, Ayub. Sama Pak Munawar. Dan juga ada Saudara Zainal Arifin. Terima kasih atas kehadirannya, supportnya untuk Abdul Qadir. Selanjutnya kami persilahkan Saudara Abdul Qadir untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari proposal tesis Anda. Satu, masalah risetnya apa? Mas Qadir tidak dibaca. Yang kedua, rumusan masalahnya begini. Yang ketiga, literatur review yang sudah Anda lakukan kayak mana dan apa distingsi proposal Anda dengan riset-riset itu sebelumnya. Yang keempat, Abdul Qadir, kerangka teorinya kayak mana. Yang kelima, metode penelitian. Inti-intinya saja, tidak lebih dari 7-10 menit saja biar kawannya banyak waktu untuk memberi masukan, tentu terutama Bapak Munawar. Monggo Mas Qadir, sekarang jam 10:04. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan terhadap perwakilan Prodi dari Pak Sark, yaitu Pak Roni Ismail, juga terhadap pembimbing saya Pak Munawar Ahmad. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam zaman pandemi ini. Tak lupa juga terima kasih kepada para teman yang sudah hadir, ada Ayub Muhajat, dan juga teman-teman yang lain. Sorry, maaf salah. Di sini saya mengambil studi kasus dan juga tema yang berjudul Resiliensi Identitas Kepercayaan Penghayat, studi kasus MLKI di Purwokerto, Banyumas. Kasus ini berawal dari satu kata, yaitu diskriminasi, yang mana saya tadi sedikit memisahkan atau memberi nomor beberapa diskriminasi yang telah terjadi pada kepercayaan penghayat sejak adanya agama leluhur itu. Yang pertama ada pelayanan publik, yang kedua tidak diakuinya sebagai kelompok agama, lalu juga pernah dianggap atau dicap sebagai PKI atau komunis, lalu juga dianggap masyarakat sebagai aliran yang sesat. Relevansi terhadap kasus ini terhadap SARK yaitu dapat menjadi dasar dalam memahami penghayat kepercayaan baik secara identitas dan juga penanggulangan konfliknya dalam keagamaan. Selain itu juga bisa memberikan gambaran penanganan konflik antar agama, antar masyarakat, juga bahkan pemerintah. Yang mana menarik dikaji karena bisa melihat bagaimana manajemen konflik ini pada kasus ini secara umum di Indonesia dan konteksnya dalam studi agama resolusi konflik. Seperti itu. Jadi pasang surutnya diskriminasi yang terjadi pada kepercayaan penghayat terjadi mulai dari Orde Lama, yang mana mereka kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik yang sama dengan agama yang sudah diakui awalnya itu 5. Lalu
mereka selalu untuk mencari kesetaraan, di mana mereka di tahun 53 dapat mendirikan sebuah aliansi yang itu dinamakan PAKEM, dan itu untuk menaungi aliran-aliran yang ada di Indonesia. Setelah itu, dari perubahan Orde Lama ke Orde Baru, dari 68 ke 67, bentar Pak, saya cari di mana? 68, 67, kelompok penghayat juga masih mendapatkan diskriminasi yang sangat mengerikan, yang mana mereka dilabel sebagai komunis atau PKI, seperti itu. Setelah itu, pada tahun 2006, mereka sedikit mendapatkan tempat yang mana MPR menetapkan keputusan yang mana KTP di situ di kolom agama dikosongkan. Namun tak sampai di situ, pada 2017 titiknya, di situ tidak boleh KTP dalam kolom agama dikosongkan. Lalu saya mendapatkan bukti yang sudah ada, yaitu salah satu dari umat komunitas penghayat kepercayaan yang nama Mas Am itu, beliau sudah ada di kolom agama dinamakan kepercayaan penghayat gitu. Di situ seperti itu. Jadi pasang surutnya diskriminasi ini menjadi latar belakang mengapa saya ingin mengkaji kasus ini sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar magister agama, seperti itu. Lalu langsung saja ke rumusan masalah. Saya menulis dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya MLKI Banyumas dalam mempertahankan eksistensi penghayat kepercayaan. Lalu yang kedua, bagaimana MLKI Banyumas dalam mengupayakan resolusi konflik dengan pihak masyarakat dan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak sipil terhadap kepercayaan penghayat. Seperti itu. Lalu saya di sini menulis beberapa tinjauan pustaka yang mana kemarin sudah saya konsulkan terhadap Pak Roni, dan ada sedikit koreksi namun belum saya revisi lagi, yang mana saya menulis hanya 5 kajian pustaka, yang mana ini dapat mengetahui bahwa keberadaan penghayat kepercayaan ini masih kurang dipahami oleh masyarakat. Jadi sehingga banyak kendala yang dialami oleh kepercayaan tersebut. Selain aparat pemerintah, peran organisasi yang ada sangat dibutuhkan untuk memahami hal ini. Lanjut kepada kerangka teoritik. Di sini saya mengambil teorinya dari Amartya Sen yang disebut dengan penalaran publik, yang mana dia mendefinisikan penalaran publik sebagai jalan keluar atau kebebasan dalam beragama dan pluralitas. Seperti itu. Lalu di sini Sen mengatakan bahwa penalaran publik ini sangat mempunyai hubungan erat dengan demokrasi yang mana demokrasi adalah negara kita Indonesia. Seperti itu. Yang mana di sini penalaran publik ini dibutuhkan adanya dialog antar kelompok, antar masyarakat juga pemerintah untuk saling berbicara atas pandangannya tanpa menundukkan satu sama lain tentang pandangannya, seperti itu. Lalu yang kedua, saya di sini juga menggunakan teori resiliensi, yang mana suatu kapasitas sistem untuk menghadapi dan mengatasi suatu masalah, yang mana pengkerucutan dua teori ini bisa saya katakan bahwa ada titik temunya antara resiliensi dengan Amartya Sen penalaran publik, yang mana tersebut dalam satu kata, yaitu disebut ruang. Bisa dikerucutkan lagi bahwasanya kita mengambil teori dari Sen bisa mengetahui bagaimana ruang penghayat dalam pemerintahan, lalu ketika resiliensi kita bisa mengetahui bagaimana adanya ruang kepercayaan penghayat di dalam masyarakat sekitar, seperti itu. Lalu langsung saja di sini saya menggunakan jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan, yang mana alhamdulillah beberapa waktu lalu saya juga sudah mencoba datang langsung ke Purwokerto untuk menemui dari MLKI-nya juga beliau sekaligus penganut kepercayaan penghayat, ada Mas Amar, ada beberapa orang lagi. Juga yang kedua, saya juga menemui Bapak Rektor UIN Saizu yang beliau menjabat sebagai Ketua
apa itu lupa ya. Ketua lupa ini ya, Bapak Rektor UIN itu. Terus di sini saya menuliskan 5 pembahasan yang mana bab pertama berisi tentang pendahuluan, permusuhan masalah, Metode serta penelitiannya lebih penting daripada oh ya, sistematika. siap. Metode penelitian tadi setelah Lebih wawancara kita dapatkan sumber data yang mana data primer dan data sekunder. Yang mana data primer saya kira itu saya dapatkan dalam hasil wawancara saya terhadap narasumber, beberapa narasumber. Yang kedua yaitu dari data sekunder, yang itu saya dapatkan dari literasi yang sudah pernah tertulis atau ada di jawab tersebut. Lalu yang ketiga observasi, yang mana bagaimana saya melihat langsung ke sana untuk tempat tinggal mereka, untuk cara mereka hidup bermasyarakat di sana. Alhamdulillah saya sudah berkesempatan untuk datang di sana seperti itu. Oh, jadi Lalu sudah pra penelitian ya, Mas Qadir? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, Waktu itu sudah bimbingan juga sama Munawar sampai bertiga gitu. Sip. Terus ada juga beberapa dokumentasi yang saya ambil, yaitu sebagai bukti nanti untuk mempertanggungjawabkan tugas akhir saya seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang apa yang akan saya kasih untuk tugas akhir saya. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Abdul Qadir, atas presentasinya. 8 menit, masih ada 2 menit. Proposal tesis yang berjudul Resiliensi ya, MLKI di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Baik, sebelum dosen pembimbing tesis Anda akan memberi masukan-masukan yang lebih komprehensif, saya kira teman-teman yang hadir di sini, Mas Ayub, Mas Jena, Mas Aipon, mungkin akan memberi masukan. Silakan, Ayub. MAG. Monggo untuk teman-teman masukannya saya tunggu, karena masukan Anda sangat berarti bagi saya. Ayo, Ayub. Tadi proposalnya sudah saya share di chat room. Ayub malah menghilang. Zena, Arifin, ayo. Nggak ada. Pak Qadir nih nggak dikirim duluan mungkin. Enggak, Pak. Mungkin karena sekarang bareng wisuda ya. Mungkin banyak juga yang mereka sambil wisuda, Pak? Mungkin Ayub? Kan beberapa orang ada yang wisuda. Kalau Ayub sambil ngajar, Pak. Beliau di Alexandria School. Oke. Siapa yang iPhone ini? iPhone. Apa ya iPhone ini? Gak ada. Oke, mungkin hanya ingin mensupport Anda, ingin mendapat pencerahan mungkin dari Pak Munawar ya, ingin belajar lagi, kuliah lagi sama Pak Munawar. Kalau demikian, langsung saja nanti prodi di akhir Al-Mukarram Ustadz Dr. Munawar Ahmad untuk memberi masukan-masukannya. Sekaligus saya juga ikut belajar. Monggo Pak Munawar. Terima kasih Pak Sekretaris Budi. Pak Sekretaris sudah tidak layak belajar, dia mengajar. Saya ingin mengomentari begini ya, Mas. Iya. Ketika dua teori bekerja, ini tadi Anda sudah berupaya menyatukan ya antara Amartya Sen dengan teori resiliensi, gitu ya. Kemudian Anda mengklaim pertemuan antara Amartya Sen. Amartya Sen itu lebih pada apa ya? Demokrasi liberal demokrasi liberal sebetulnya ya. Ya. Jadi dia meyakini bahwa tiap individu ini punya hak untuk melakukan ekspresi dan itu dilindungi atas nama demokrasi. Itu Amartya Sen, apalagi komunitas. Nah, tapi ketika itu didorong dengan menggunakan teori resiliensi, ini jadi bingung gitu ya. Resiliensi itu orientasinya pada psikologi sosial, ya. Jadi psikologi sosial. Nah, ketika Anda mengatakan hubungan antara dua pertemuan Amartya Sen dengan teori resiliensi itu adalah ruang. Pertanyaannya ruang seperti apa yang Anda maksud? Gitu ya. Apakah ruang itu kosong?
gitu ya. Apa ruang itu model ruangnya Amartya Sen? Nah, ini saya belum jelas ya. Tolong di-clearkan dulu di situ gitu ya. Nah, ini yang menjadi dasar Anda membangun pertanyaan. Karena sejauh ini sebetulnya proses aliran kepercayaan ini sudah selesai atas nama hukum ya, atas nama undang-undang sudah selesai karena mereka sudah mendapatkan apa yang disebut oleh Amartya Sen kebebasannya. Nah, dengan diberikan hak hidup, hak mengakui dan bahkan juga hak klaim agama, gitu kan? Walaupun mungkin yang menjadi persoalan adalah kenapa pembinaan mereka tidak Departemen Agama, tapi Departemen Kebudayaan. Dan ini yang mereka pertanyakan. Jadi bagi mereka sebetulnya definisi agama mereka itu berbeda dengan definisi agama menurut pemerintah. Pemerintah mendefinisikan mereka itu klasternya adalah kebudayaan. Padahal mereka merasa bukan, gitu ya, merasa bukan. Namun atas nama klaim negara, mereka sudah diakomodir. Nanti ini Anda di Jogja kan? Iya, Pak. Saya di Jogja. Kalau begitu Anda tolong nanti temui Dr. Muhammad Damami ya di Warung Boto. Bisa nanti Pak Roni bisa memberikan arahan di mana rumahnya. Beliau adalah seorang dokter yang mengkaji tentang aliran kepercayaan di Indonesia, termasuk perjalanan talik urur politiknya, gitu ya. Jadi tolong Anda temuin beliau ya untuk mengetahui tarik ulurnya, gitu ya. Tapi yang ingin dikaji di sini bukan tarik ulur itu, gitu sebetulnya kalau saya amati ya. Resiliensi identitas itu bekerja bagaimana di tengah tarik ulur dan gencetan tekanan sosial dan lain-lain, dia punya kemampuan resilience, ketahanan. Atas nama identitas, apa yang membuat kelompok aliran kepercayaan bisa bertahan? Apa kira-kira? Dan itu tidak dijelaskan oleh Amartya Sen. Amartya Sen hanya mengatakan mereka adalah kelompok tertentu di tempat tertentu, harusnya mereka diberi hak, ya, hak legalitas, hak macam-macam yang sama seperti hak yang lain karena mereka ada. Bahkan mereka berhak untuk mengekspresikan secara terbuka. Itu Amartya Sen, namanya demokrasi liberal. Tapi itu sudah selesai oleh Indonesia dengan diberikan undang-undang tentang penentuan mereka sebagai dalam undang-undang diakui keberadaan mereka ya, tidak lagi sembunyi-sembunyi, tidak lagi mereka harus mimikri, tidak lagi mereka harus tindik-tindis ya dengan Islam Kristen di di APTP. Itu sudah selesai. Nah, yang menjadi penting adalah kok bisa mereka bertahan terlepas dari salah benar yang mereka klaim gitu ya. Tapi mereka dengan keunikan-keunikan itu kenapa bisa bertahan? Nah, mestinya Anda mempertanyakan gitu ya di pertanyaan itu, apa yang menjadi alasan mereka begitu tangguh gitu ya identitas mereka itu. Apa yang jadi alasan mereka? Mereka begitu tangguh mempertahankan identitas mereka. Walaupun ya dicap stigmatisasi yang tadi disebutkan, stigmatisasi mereka PKI dan itu yang sangat tajam, mereka tetap kuat. Kenapa? Gitu ya. Kalau untuk kebutuhan studi Anda, mestinya ditanyakan ulang, gitu ya. Bagaimana ya, kemampuan identitas mereka bertahan dalam perbedaan, bukan bertahan mempertahankan diri. Ya. Yang pertama bertahan mempertahankan diri. Kenapa tetap ada kepercayaan? Yang kedua adalah bertahan mereka untuk berbeda dan kuat dalam perbedaan dengan kelompok-kelompok lain yang menstigmatisasi. Kan itu juga bertahan juga. Jadi yang satu bertahan tentang identitas, yang kedua adalah bertahan dalam ruang sosial. Ya, ruang sosial yang sangat stigmatis bahkan mungkin sangat barbar ya, kasar gitu ya. Sangat kasar gitu ya. Kok bisa mereka bertahan? Apa yang menyebabkan pertahanan itu? Dua pertanyaan ini tidak dimiliki oleh Amartya Sen. Jadi menurut saya nanti Amartya Sen-nya tidak usah dipakai gitu karena Anda sendiri tidak bisa mengerti memaknai ruang gitu ya. Ruang itu apa di situ? Ya kan? Jadi sebaiknya
perdalam apa namanya dijelaskan lebih dalam bagaimana resiliensi identity itu isinya apa. Ya, misalnya satu, dalam resiliensi identitas itu jelas ada keyakinan yang utuh, yang kuat, yang kokoh terhadap teologi mereka, gitu kan? Nah, mereka yakin gitu ya. Yang kedua, mereka meyakini bahwa mereka adalah penerus, ya, penerus atas kelanjutan satu komunitas atau satu generasi. Ini ada dua. Ya. Yang ketiga, mereka itu sudah mampu self-sufficient, mampu melakukan pemenuhan hak-hak dasarnya sendiri secara optimal. Dia tergantung sama saya, tapi mereka juga mengembangkan diri untuk self-sufficient. Ya, itu baru tiga. Mungkin ada banyak, gitu ya. Ada banyak. Nah, ini saya kira perlu diurai lebih dalam tentang itu. Nah, variabel-variabel yang dijelaskan ini, yang tadi saya sebutkan tadi, ini akan Anda buktikan di bab 3. Apa ada nggak yang saya sebutkan tadi itu? Sesuai materi. Ada nggak gitu? Maka bertanya, observasi dalam mereka. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Anda bangun, yang Anda tanyakan, berasal dari variabel-variabel yang Anda tulis di subteori tadi. Ya, jadi bab 1 tentang kerangka teori itu, Anda tanyakan semuanya itu variabel itu. Terbukti nggak? Gitu. Nah, diuraikan nanti di bab 3 semuanya, semua yang Anda temukan di lapangan diuraikan. Termasuk bagaimana mereka menghadapi stigmatisasi dari kanan kiri. Termasuk stigmatisasi dari keluarga jika mereka sudah menikah lain iman. Gitu ya. Kan di keluarga lain iman juga ada dan itu terjadi stigmatisasi. Itu mereka harus kuat atas nama pribadi, atas nama komunal, mereka punya mekanisme resiliensi. Ya, itu yang perlu didorong pada dirimu gitu nantinya ya. Sehingga nanti di bab 4 apa yang dijelaskan di bab 3 itu bisa dianalisis dengan ketat faktor-faktor yang menguatkan mereka durable. Durable itu punya ketahanan dalam waktu yang panjang gitu ya. Durability. Jadi dia mampu bertahan melampaui batas waktu yang manusia mampu bertahan. Sudah lama mereka itu ada. Mestinya akan ambruk. Kok ini tambah kuat, tambah lama, tambah kuat, tambah kuat. Ya. Nah, jadi resiliensi apa namanya identitas ini akan terlihat nanti dalam proses ketika anak-anak mereka menghadapi zaman kini. Bagaimana anak mereka mengkonsep dirikan dirinya sendiri? Apakah konsep diri yang anak-anak lakukan ini adalah positif? Nah, kalau positif, berarti itu menjadikan kekuatan baru. Ya. Bahwa resiliensi itu bukan persoalan konseptual teologi, bukan persoalan genealogi, tapi juga tentang konsep diri. Konsep diri Anda mungkin harus belajar dari psikologi. Mungkin, ya. Konsep diri adalah gambaran diri sendiri ketika mengkonstruksikan diri sendiri. Kalau diri sendirinya baik, maka dia resiliensinya tinggi. Karena dalam dirinya sendiri juga ada konflik yang harus dihadapi, ya, dan ini memerlukan ketahanan. Jadi ketahanan itu bukan persoalan physical afference, ya, tapi ini lebih pada psychological apa namanya itu ketangguhan, ya, psychological aspect, gitu ya. Dan ini harus dibaca oleh Anda, gitu. Sehingga kita bisa mengatakan teorinya resiliensi ini gitu ya, memiliki keterbatasan, tidak bisa bekerja variabel-variabelnya pada kasus saya, tetapi saya menemukan ada variabel baru bekerja yang tidak dijelaskan oleh teori itu. Nah, apakah sisi demokrasi, sisi politik ini juga ikut menambah daya resilience, daya ketahanan? Kalau iya, di sisi apa? Dengan keterbukaannya pemerintah memberikan ruang KTP dan lain, apakah itu memberi daya tambah bahwa mereka semakin yakin apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah kebenaran yang harus dipertahankan ke depan, gitu. Nah, kalau itu berarti bekerja tuh semua variabel-variabel teori itu, ya. Jadi mungkin
catatan saya Anda belum secara clear di satu gitu ya, di menyusun variabel-variabel teorinya. Karena kalau Anda tadi mengatakan saya sudah bisa menemukan dari Amartya Sen dan teori ini adalah di ruang. Pertanyaan ruang apa? Seperti apa ruangnya itu? Karena ruang itu even is nothing we can see, ya, nggak kita nemukan apa-apa. Within the space itu banyak sekali logika-logika dan pengetahuan di dalam ruang itu. Ya, di dalam ruang itu banyak sekali tafsir dan pemaknaan itu. Jadi ini mungkin saya mintakan Anda untuk membenahi di sisi itu dulu gitu ya. Sehingga nanti kalau rinci di sisi kerangka teori ini, Anda akan mudah ke lapangan. Ya, kalau bab 1 kan bab 2 kan sangat gampang, Anda nggak usah ke lapangan, Anda sudah dapat ya dari kajian literatur tentang siapa dia, kan? Siapa dia, artinya siapa tokoh kelompok itu, dan apa yang terjadi selama ini, konflik-konflik yang terjadi apa, dan bagaimana mereka berhadapannya, gitu, menghadapinya. Jatuh bangun hadapan itulah menjadi daya penjelas setting sosial mereka. Gitu ya. Kemudian yang bab 3 ini adalah mencoba mengangkat semua yang Anda curigai, ya. Nah, kecurigaan itu tentu Anda tanyakan yang sudah dibangun dalam pertanyaan itu. Namun, apa yang Anda curigai ini ada yang Anda tanyakan, semua tidak boleh keluar dari variabel-variabel teorinya. Jadi variabel-variabel teori itulah sebetulnya jadi panduan kita untuk mengidentifikasi data itu apa dan seperti apa. Kalau tanpa itu kita tidak tahu karena dianggap semuanya data. Ya kan? Perkawinan aja data, padahal kita tidak mengkaji perkawinan, gitu ya. Itu hanya sesuatu yang konsekuensi dijelaskan dari apa yang harus dijelaskan oleh datanya, oleh teorinya. Jadi Anda uraikan dulu gitu ya. Nah, yang keempat, di keempat itu sekali lagi adalah mencoba mengurai semua variabel itu dalam bentuk indikator lapangan. Kejadiannya kayak apa sih? Kemudian apakah betul semua variabel yang dijelaskan di bab 1 ini bekerja semua? Kalau tidak, apanya yang tidak bekerja, mana yang tidak bekerja? Misalnya di bab 1 dikatakan, diuraikan dari teori ya, ada 5 variabel. Ternyata di lapangan di bab 3, bekerjanya memang semua ada, tapi tidak semua kuat. Yang kuat satu. Nah, maka Anda harus mengatakan, yang lain tidak kuat, variabel yang kuat ini. Tapi Anda menemukan variabel ke-6 yang tidak dijelaskan oleh teori. Nah, variabel 6 itulah yang akan Anda olah lebih dalam di bab 4. Ya, terutama bab 4 akhir. Sehingga Anda bisa menjawab pertanyaan di bab 1 dengan kesimpulan yang saya yakin pasti baru. Baru itu bukan berarti baru menjelaskan, tapi baru atas nama memberi pengertian pada teori. Ya, pada variabel itu. Karena Anda sudah menemukan variabel di situ. Gitu. Selama Anda tidak menemukan variabel yang baru bekerja di dalam fenomena, lamanya Anda tidak akan menemukan sesuatu yang disebut dengan novelty itu. Nggak akan ketemu. Apalagi capaian tesis itu kan bukan deskripsi saja, tapi ada kritik. Ya. Kritik itu artinya mengkaji celah-celah di mana teori itu memiliki batasan-batasan. Ya, sehingga Anda bisa melakukan tawaran-tawaran. Kalau Anda mau memberikan tawaran, maka Anda harus mengerti dulu bahwa yang Anda pakai itu punya keterbatasan. Gitu ya. Nah, ini saya kira saya nggak menemukan itu. Namun saya appreciate kalau Anda sudah di lapangan ya. Soalnya sosiologi studi agama-agama ini memerlukan kajian tentang resiliensi identitas. Soalnya ini cukup cukup krusial tema ini, mengingat agama, suku, budaya itu akhirnya disibukkan dalam kata yang sangat sederhana, mereka itu identitas. Mereka itu identitasnya. Harus resiliensi mereka itu, karena ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan identitas itu resiliensi. Ya. Nah, demikian juga agama, apalagi agama. Agama itu pasti resilient, ya, pasti punya ketangguhan. Cuman persoalannya adalah cara memanage resiliensi itulah yang menyebabkan konflik. Ya, cara memanagenya. Di ruang-ruang tertentu resiliensi ini berubah menjadi agresor. Ya.
Jadi agresor itu identitas yang menyerang. Ya, ini saya kira yang perlu diangkat. Jadi solusinya tidak ke Amartya Sen nanti. Kalau Amartya Sen sudah jelas solusinya itu adalah kebijakan negara. Nanti solusi yang Anda berikan itu bukan kebijakan negara, tapi solusi yang diberikan adalah secara psikologi sosialnya. Apa yang harus dilakukan? Saya percaya saya percaya Anda pasti akan dan itu yang sangat penting sekali untuk sebuah proses resiliensi, yaitu rekognisi. Ya, rekognisi ini. Rekognisi, walaupun sebenarnya teori rekognisi ada sendiri, tapi tidak usah Anda jadikan teori di sini karena anggap saja rekognisi itu adalah upaya memahami ulang, mendefinisikan ulang yang salah itu apakah salah atau yang salah selama ini kita pakai ini bukan kebenaran, itu rekognisi. Sehingga dari rekognisi ini ada respect. Ya, jadi salah satu kekuatan dari resiliensi ini sebetulnya di dalamnya ada rekognisi, cuma untuk mengatakan itu kan perlu bukti. Nah, Anda harus membuktikan gitu ya. Apa betul dalam prakteknya antara penganut kepercayaan A dan masyarakat Islam di sana tidak kehilangan rekognisi sehingga mereka selalu di stigma itu? Ya, kalau iya, seperti apa pola rekognisinya? Sebagai bentuk resiliensi ya. Jadi resiliensi yang sifatnya social supporting ya. Jadi dari sisi sosial mensupport seseorang itu resilient, punya daya tahanan identitas gitu ya. Nah, identitas ini sangat ngeri kalau tidak dimanage dengan baik karena akan berubah menjadi ketersinggungan yang parah. Kalau sudah identitas ini diungkit gitu ya dan ada yang merasa tersinggung, akan terjadi mobilisasi emosi yang sangat akut di sana ya, baik berupa dendam maupun ada permusuhan tersembunyi gitu kan, itu juga ada ya dalam ruang demikian. Nah, ini saya kira resiliensi ini lebih didorong. Jadi bukan ke Amartya Sen sistem hukumnya yang Anda dorong gitu ya, tapi lebih baik pada sisi psikologinya ya berkaitan dengan itu. Saya pinjam ilmunya Pak Roni ya tentang psikologi, kayaknya Pak Roni ini banyak mengkaji psikologi ya, psikologi agama. Nah, itu bersama dengan Prof Sekar ya. Nah, jadi saya ambil sisi itu gitu. Jadi Anda bisa lebih 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 punya argumen bahwa ini sebenarnya Anda ingin mengurai bagaimana internal ketahanan internal masyarakat gitu terkait dengan kehadiran mereka di tengah situasi yang sangat sulit gitu ya. Namun juga Anda ingin melihat bagaimana supporting eksternal terhadap ketahanan itu gitu ya. Nah, wujudnya apa dan bagaimana. Nanti Anda akan mengetahui dengan pasti seperti apa Anda akan mengkritik ya. Tapi saran saya sebelum Anda terlalu jauh ke lapangan ya, terutama berkaitan dengan variabel, baiknya kita bahas dulu tentang variabel itu ya. Di-clearkan dulu variabelnya, apa sih yang harus Anda cari di lapangan. Kalau Anda tidak tahu variabel, semua yang Anda lihat dan Anda temukan di lapangan adalah data. Gitu kan? Padahal tidak semua yang Anda lihat itu adalah data. Gitu. Misalnya Anda melihat orang kawinan, itu data. Padahal bukan itu yang Anda lihat. Yang Anda lihat adalah kenapa dia bisa bertahan sampai saat ini. Dan bagaimana sosial mendukung pertahanan itu yang dia miliki. Ya, saya kira mungkin dari sisi itu Pak Ketua Sidang, mudah-mudahan ini cepat selesai ya, biar kan sudah di lapangan, cuman cepat selesai, cepat nulis, kalau salah analisis kan tetap aja salah ya. Ya, saya biasa mungkin di sini ada Ayub selalu tahu ya bagaimana saya melakukan pembimbingan, itu pasti detail di awal gitu, silahkan Anda cari, sampai Ayub berkali-kali bolak-balik ketemu Ibu Musdah Mulia, salah lagi ya balik lagi karena pasti ada yang awal yang belum clear. Tapi kalau sudah clear, ketika ujian Ayub bisa mempertahankan dengan baik beberapa pertanyaan. Ya. Jadi Anda belajar dari Ayub bagaimana dia berproses menghadapi proses
penulisan ini ya, dalam analisisnya. Saya pasti bantu ya. Terima kasih Pak Ketua Sidang, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya guru kita Bapak Dr. Munawar Ahmad. Saya juga mencatat sedikitnya 7 poin penting ya Mas Qodir, belajar dari apa penjelasan beliau tadi. Tentu Anda lebih banyak catatannya karena Anda yang berkepentingan dengan ini. Oke, Anda catat baik-baik ya Mas Qodir. Dan ini ada rekornya. Nanti apapun catatan yang terlewat, ini ada rekornya, Anda bisa, akan saya kirim rekornya. Iya. Oke, ada tentang 2 teori tadi ya, terutama yang barusan ya poinnya. Kalau dari awal sudah clear, problem risetnya, teorinya cocok, metodologinya juga metodenya, wah ke sana lancar sekali ya Pak Munawar. Memang di awal-awal ini kita harus mengclearkan segala sesuatunya termasuk kerangka teori yang dipilih supaya tidak salah analisis. Sudah data atau informasinya sudah dapat dan teorinya tidak tepat, nanti kan hasil analisis kritisnya kurang tepat. Terima kasih Pak Munawar sekali lagi atas pencerahannya. Perkenalkan dari Prodi menyampaikan beberapa hal melengkapi apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau konten sudah ya Mas Qodir, dengan saya dengan keterbatasan saya diskusi dan saya minta segera ke Pak Munawar kemarin. Yang pertama, Prodi yang menyampaikan tentu selamat ya Anda sudah 1 langkah ini. Yang kedua, masalah teknis penulisan nanti mohon Anda perhatikan betul-betul. Bagaimana cara pengutipan, jangan salah lagi, ini tesis ya. Kemudian bagaimana dokumentasi itu di footnote-kan, bagaimana wawancara itu udah persoalan Anda sendiri ya Mas Qodir, persoalan mahasiswa, bukan lagi persoalan dengan dosen pembimbing tesis. Dosen pembimbing tesis fokus ke konten nanti, nggak ada lagi nyoret-nyoret tipe-tipe, itu bukan urusan beliau. Yang kedua, Anda pastikan izinnya sudah diproses nanti setelah ini ya, izin risetnya Mas Qodir. Iya. Karena itu juga termasuk etika penelitian. Ya, termasuk etika penelitian juga nanti diperhatikan apakah penamaan mereka itu nama asli atau inisial atau apa, karena itu hubungannya dengan etika penelitian. Yang selanjutnya mohon Anda bimbingan intensif dengan Pak Munawar. Pak Munawar itu ke kampus terus, beliau pojoker, selalu ada di pojok. Anda bisa bimbingan intensif sama beliau sehingga tidak ada alasan dosen pembimbingnya sulit ditemui, tidak ada alasan, beliau selalu di pojokan sana ya. Yang terakhir tentu ini harapan Prodi betul-betul Mas Qodir, apa yang beliau sampaikan tadi dari problem risetnya atau riset problemnya, rangka teorinya harus yang tepat, kemudian proses analitiknya kayak mana analisisnya, itu poin yang sangat penting karena harapan kami supaya tesis Anda itu rasa tesis Mas Qodir. Syukur-syukur bisa rasa disertasi dengan bimbingan beliau. Jangan sampai tesis Anda rasa skripsi. Tesis rasa skripsi macam mana? Yaitu karya ilmiah yang hanya menganalisis data kan? Dapat data, dianalisis dengan teori yang digunakan, selesai, itu S1 ya. Di KKND, SNDikti tuntutannya begitu, hanya menerapkan teori untuk menganalisis data atau informasi. Tapi karena ini program magister, tadi Pak Munawar menyebutkan ada kritik Anda apa, berarti analisisnya juga harus ada analisis kritis ya Mas Qodir ya, tidak hanya menerapkan teori. Kalau itu skripsi Mas Qodir. Nah, kita ingin tesis Anda rasa tesis ya, syukur-syukur setengah disertasi dengan bimbingan beliau, manfaatkan beliau sebaik-baiknya supaya ilmunya keluar semua, supaya pencerahannya memancar semua kepada Anda semua. Terima kasih sekali lagi Pak Munawar atas pencerahannya, dan teman-teman, siapa ini? Hasibuan ya yang iPhone ini? Oke, Hasibuan, kamu ya, Pak. mau memberi masukan? Pengantin baru. Lanjut Pak, lanjut.
Oh, lanjut, udah selesai kok, lanjut. Oke, terima kasih yang sudah hadir semua. Pak Munawar sekali lagi terima kasih atas pencerahannya. Hasibuan, Abizar nanti jam 1 ya. Abizar Anda seminar proposal tesis. Mbak Fitri, Mbak Inayah di sini biasanya di pojok juga, pojok atas. Kemudian ada Mbak Puspita, ini bimbingannya Pak Munawar nih. Ya, Pak Oke, Puspita. Pak. Di mana Dengan Pak sekarang? Sekarang posisi di mana? Saya sekarang di Tegal, Pak. Wow. Tikes Muhammadiyah Tegal. Oh, udah di stiker, sudah nggak di piungan lagi ya? Enggak, Pak. Oh ya, guys, selamat ya. Semoga segera dapat segalanya lah. Terima kasih semuanya. Salam kangen dari Prodi untuk para alumni ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.